Halo Zul, hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaannya adalah, apakah takdir itu ada? Oke, kita mulai dulu dari apa yang akan nanti kita bahas di video kali ini. Apa yang akan kita bahas? Saya akan nanti mulai dari definisi takdir, kemudian dua sisi pandang menyikapi pertanyaan tentang takdir. Intinya begini, kalau di Bermain Jiwa saya berusaha untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari dua sisi. Kenapa? Karena titik nol bukan hanya sekedar kamu bermeditasi, tapi mulai kamu bangun dari mindset secara melihat keutuhan apapun secara dua sisi. Oke, kemudian nanti kita akan perdalam tentang apa penjelasan saya dengan titik nol yang saya maksud. Kemudian yang terakhir, saya akan jelaskan hubungan kontrak jiwa atau kelahiran itu dengan pertanyaan sekitar takdir. Jadi definisi takdir itu adalah ketetapan Tuhan atau ketentuan Tuhan. Jadi artinya ada satu fenomena yang Tuhan itu telah menentukan hal itu sejak semula terlebih dahulu dan tidak bisa katakanlah dicampuri manusia. Tapi ada orang tidak menangkap perbedaan antara takdir dan nasib. Jadi sekalian saya di sini berikan perbandingan antara takdir dan nasib. Oke, jadi takdir dan nasib itu dua hal yang berbeda. Kalau takdir itu bahwa ketetapan tadi tidak bisa diubah, dikendalikan atau uncontrollable. Nah, takdir bersifat permanen dan pasti. Kalau nasib itu masih bisa diubah atau dikendalikan manusia. Sifatnya tidak permanen dan juga tidak pasti. Jadi orang berkata saya sudah nasib saya miskin. Itu apakah takdir ataukah nasib? Jadi kalau secara mentalitas menetapkan takdir, ya selamanya dia tidak akan keluar dari masalahnya. Kalau dia memandang bahwa itu nasib, berarti harus ada keterlibatan campur tangan dia untuk apa yang dialami. Nah, biasa manusia tidak melihat ini secara utuh. Kita menempatkan bahwa apapun yang tidak bisa kita atasi lalu dikatakan itu takdir. Oke ya, jadi kalian paham apa perbedaan takdir dan nasib. Dua sisi pandang ini saya meletakkan bahwa apapun yang terjadi, kita semua hanya berasumsi. Dalam batas apapun tidak ada yang bisa kita ketahui semua itu secara total atau absolut. Pasti ada unsur di mana kita juga meyakini sesuatu yang katakanlah dalam batasan kita tidak mengetahui itu secara langsung. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari asumsi takdir itu ada. Asumsi takdir ini ada, saya akan bahas dulu dari kenapa orang kemudian berpikir bahwa takdir itu ada. Konsep ini berhubungan dengan konsep penciptaan. Apa itu konsep penciptaan? Ini melekat dengan pemahaman kita dari sisi agama. Jadi agama itu kan menjawab berbagai pertanyaan yang sulit dijelaskan. Dan di situ pertanyaan yang paling mendasar dari manusia itu kan pasti mempertanyakan awal muawal satu hal. Jadi pertanyaan tentang eksistensi, dari mana dia berasal, keberadaan dirinya dan alam semesta. Karena pertanyaan ini timbul kemudian mencari siapa pencipta atau yang mengadakan realitas atau yang dia lihat. Kemudian dari sini muncul satu kesimpulan bahwa segala sesuatu ada, itu pasti ada penciptanya. Oke. Akhirnya kemudian kalau kita coba perlebar dari konsep itu tadi yang manusia bangun lewat pikirannya, melahirkan ada pencipta yaitu Tuhan, kemudian ada ciptaannya manusia. Karena pencipta ini mampu menciptakan manusia yang misterinya sendiri masih belum tahu. Kemudian juga
keberadaan semesta yang tanpa batas, maka sosok yang dibangun dalam pikiran manusia adalah Tuhan itu maha segalanya. Jadi figur yang tanpa batas. Kemudian akhirnya apa? Kesimpulannya bahwa pencipta ini lebih besar, melampaui ciptaan. Ini kemudian menyebabkan satu sisi pandang bahwa Tuhan itu di atas dirinya. Ciptaan itu tidak ada artinya dibanding pencipta. Ini yang kita pahami dari pemahaman konsep tentang penciptaan. Nah, kemudian saya akan jelaskan, ini adalah sisi pandang materialitas. Jadi saya ingin sampaikan ke kalian, sisi spiritualitas dan materialitas itu berlawanan. Kenapa saya sebut ini materialitas? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ada atau tidak ada, sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik. Apa yang kamu anggap ada itu yang bisa kamu tangkap secara panca indera. Even katakanlah kalau sekarang bisa dibantu teknologi. Oke? Nah, itu dalam lingkup fisik. Bahwa di luar itu masih ada banyak yang kita tidak ketahui. Nah, spiritualitas itu menempatkan adanya kemungkinan di luar apa yang manusia ketahui. Oke? Jadi ketika saya jelaskan di sini tentang ada pembahasan yang berkait hubungan Tuhan dan manusia, bukan berarti ini langsung disebut spiritualitas. Supaya kalian paham, orang banyak mengatakan bahwa beragama itu juga berspiritualitas. Bagi saya, belum tentu. Karena kalau kita tidak dalami hal ini sedetail mungkin, kita terjebak dengan konsep yang kita bangun sendiri. Nah, itu tadi apa yang saya paparkan tentang materialitas dan spiritualitas. Nah, saya sering menjelaskan di meditasi mistik ini, saya memberikan definisi kamu berinteraksi dengan pikiranmu sendiri. Jadi di level materi, apa yang ada itu yang bisa kamu tangkap lewat panca indera. Oke, dan itu terbatas sekali. Seperti ketika saya menjelaskan tentang definisi meditasi mistik, artinya adalah suatu proses interaksi kamu dengan pikiran. Ini supaya kamu mendalami proses bagaimana pikiran itu bekerja. Nah, pikiran itu bekerja ketika ada suatu hal yang bisa dibandingkan. Ini makanya ketika kita berpikir dalam tataran materi, pasti mengandung dua sisi, dualitas. Ini yang saya paparkan atau saya jelaskan di sini. Level pemikiran materi pasti mengandung unsur dualitas. Dualitas tadi yang memunculkan sosok pencipta dan ciptaan. Oke, ini tentang konsep apa yang manusia katakan takdir itu secara singkat mekanismenya semacam inilah. Sekarang kita bahas dari sisi yang lain. Asumsi bahwa takdir tidak ada. Kenapa takdir saya katakan relatif tidak ada? Ini yang saya maksud dengan konsep manifestasi, perwujudan. Ini sisi pandang spiritualitas. Jadi dalam sisi manifestasi ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Jadi ini saya coba bandingkan di sini penciptaan, konsep penciptaan dengan manifestasi. Kalau dari sisi spiritualitas itu tidak ada penciptaan. Penciptaan yang tadi saya paparkan artinya pertanyaan manusia tadi tentang eksistensi itu kan berawal apa asal muasal keberadaan sesuatu. Jadi mereka menganggap bahwa satu hal yang sekarang mereka ketahui ini dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dari sisi manifestasi, semua yang ada ini hanyalah perwujudan. Jadi perbedaan dengan yang tadi, sisi pandang penciptaan, bahwa segala sesuatu yang tadi tidak ada menjadi ada, ini berbeda dari sisi manifestasi. Sisi manifestasi memandang bahwa ada sesuatu yang tidak berwujud, tidak kita ketahui, akhirnya memiliki wujud atau bisa kita ketahui. Oke, jadi poin perbedaannya jelas. Satu dari tidak ada menjadi ada, yang satunya sesuatu telah ada segalanya. Hanya kemudian kita ketahui ketika dia mewujudkan, mempunyai wujud.
Jadi dari konsep manifestasi, manusia dan alam semesta ini adalah perwujudan dari Tuhan. Perwujudan apa? Nah ini. Letaknya adalah bukan pada sisi pandang pencipta dan ciptaan. Ini yang tadi saya katakan tentang dualitas itu menimbulkan dua pihak di sana. Nah di sisi pandang manifestasi atau perwujudan, manusia dan Tuhan itu tidak terpisahkan. Artinya hanya ada satu pihak di situ. Nah ini sebetulnya yang orang sering luput untuk mereka perdalam. Jadi kalau kita perdalam, apa yang saya maksud dengan hanya ada satu pihak tadi, ada sisi atau bagian yang berwujud. Sisi ini sisi fisik, sisi yang terbatas. Kemudian sisi yang lain, sisi bagian yang tidak berwujud, sisi yang tanpa batas. Nah ini yang kita urai dengan spiritualitas dan mistik. Oke, artinya apa? Hanya ada satu realitas keberadaan. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang menerjemahkan kebanyakan ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan yang satu. Di sini realitas itu mengandung sifat ketuhanan. Jadi apa yang kita bisa pahami secara fisik itu mengandung sifat ketuhanan. Sifat tanpa batas yang selamanya kita cari. Jadi Esa artinya tunggal bukan satu. Ini yang menjadi perdebatan. Tuhan satu yang agama lain mengatakan Tuhan tidak satu. Selamanya kita berkonflik tentang itu. Jadi Esa itu beda dengan Eka. Esa dipandang sebagai keutuhan. Jadi Tuhan itu satu pihak tanpa batas. Artinya kalau dia satu pihak menuntut sisi pandang keutuhan, memandang segala sesuatunya utuh. Nah, orang terjebak memandang bahwa Esa hanya satu. Ada satu itu tanpa batas. Mau dijelaskan seperti apa nggak bakal selesai. Karena itulah kita sebetulnya mencari Tuhan itu untuk mengetahui misteri demi misterinya. Oke ya, jadi saya sudah paparkan dua asumsi. Keberadaan takdir itu ada, yang satu sisi takdir tidak ada dari sisi manifestasi. Jadi sisi mistik ini adalah sisi pandang dari spiritualitas. Tadi dari dua asumsi tadi kamu sudah menangkap gambaran spiritualitas dan materialitas. Jadi spiritualitas ini lebih bagaimana menemukan arti atau makna atau nilai dari sebuah eksistensi atau keberadaan atau fenomena dan sebagainya. Spiritualitas lebih membahas ke sana. Jadi ini yang terkadang sulit saya jelaskan secara cepat. Kenapa? Ketika membahas segala sesuatu, orang pasti pertanyaannya benar atau salah, ya kan? Baik atau buruk, nyata atau tidak, ada atau tiada. Ini yang saya paparkan berkaitan dengan materialitas. Jadi kalau spiritualitas itu kita lebih untuk menemukan arti makna, nilai dari ini semua. Jadi benar salah itu artinya apa? Pelajarannya apa? Manfaatnya apa? Nah, baik buruk demikian pula. Artinya dua sisi ini akan selalu ada. Jadi kalau kita berdebat tentang dua hal ini, pasti selamanya tidak akan selesai. Jadi spiritualitas dan mistik itu memandang bagaimana kita menemukan arti dari sebuah peristiwa. Pesannya apa? Yang kita rasakan apa? Intinya ke sana. Nah, ini yang saya maksud sebetulnya dengan titik nol. Titik nol bukan sekedar fase yang saya paparkan dalam meditasi mistik. Jadi titik nol itu kamu bangun mulai dari mindset, melihat segala sesuatu utuh. Jadi bagaimana kamu berpikir melampaui batasan dualitas. Karena dualitas itu memang harus ada supaya kamu bisa berpikir. Maka akan sering disinggung bagi mereka yang berpikir. Mestinya kalau kamu cermati ini, inilah yang dimaksud. Jadi intinya kalau ada dua sisi itu kita menempatkan diri di titik tengahnya.
Titik nol dulu dalam video yang saya bahas pakai kaitannya dengan titik nol. Nol itu di antara negatif dan positif. Artinya kamu perlu mengetahui batasan sisi negatifnya sampai di mana, batasan sisi positifnya sampai di mana, baru kamu ketemu tengahnya. Kamu mencari titik tengah itu harus dari dua sisi. Nah, kamu menempatkan di sisi netral itu di titik tengah, melihat kedua sisi itu, lalu apa artinya, apa manfaatnya, apa yang bisa kamu dapat. Di situ poin kita belajar meditasi mistik dan spiritualitas. Jadi ketika kamu tahu titik tengahnya itu, kamu punya dua pilihan dan kamu memutuskan mana yang akan kamu tempuh dengan segala konsekuensinya. Oke? Jadi ini yang saya ingin sampaikan ke kalian. Titik nol bukan hanya kamu wujudkan dalam meditasi. Dari keseharian, mindsetmu harus ke sana. Ini yang saya katakan, kamu meningkatkan level kesadaran. Jadi sadar artinya keputusanmu sendiri, bukan atas petunjuk sesuatu dari kitab, dari gurumu, dari siapapun juga. Tapi dari pertimbangan dari dalam dirimu, akal dan rasamu. Oke? Nah, dua pilihan tadi pasti punya konsekuensi. Artinya apa? Ketika kamu milih sisi yang kanan atau yang kiri, kamu sudah sadar akan konsekuensinya. Ini yang saya katakan titik nol. Jadi nol itu kalau dari kita belajar matematika, angka nol itu kan sebetulnya bahasa dari misteri semesta ini. Nol itu punya dua sisi. Satu dianggap sebagai angka. Dia diakui sebagai bilangan, kemudian tapi kalau dipertanyakan berapa nilai bilangan itu tidak ada. Jadi selalu ada dua kondisi dalam titik nol itu. Artinya dalam titik nol, titik netral, kamu paham dua sisi. Oke? Nah, satu lagi misteri yang sebenarnya sederhana bisa kamu ketahui. Kalau satu fenomena itu tidak ada lawannya, ini biasanya lebih universal, lebih mengarah pada misteri ketuhanan. Pertanyaan sederhana, apakah ada lawan dari titik nol? Tidak ada, bukan? Nah, artinya misterinya kita bangun dari sana. Ini dasar rumus yang paling sederhana tentang misteri ketuhanan, misteri di semesta ini. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kontrak jiwa. Kaitannya tadi dengan yang panjang lebar sudah saya jelaskan tentang dua sisi keberadaan pendapat adanya takdir. Sekarang saya akan lebih perjelas tentang kontrak jiwa. Jadi kontrak jiwa ini adalah bagaimana saya mencoba menerjemahkan proses perjalanan spiritual saya hampir selama 20 tahun. Jadi kontrak jiwa ini bahasa saya. Saya berusaha untuk membagikan, menyampaikan sesuatu itu bahasa saya sendiri. Saya tidak berusaha untuk mengutip ayat atau ajaran tertentu, tapi dari diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya saya menjadi lebih netral, lebih universal dan bisa diterima pendapatnya. Karena saya tidak memihak siapapun juga. Oke? Nah, kontrak jiwa saya sudah bagikan di beberapa video. Kontrak jiwa itu sebetulnya adalah suatu kontrak atau skenario yang dibangun sebelum kamu manusia itu memiliki wujud, sebelum dia lahir. Jadi sebelum manusia lahir atau mendapatkan wujud, si jiwa ini, sisi non-fisikmu ini, dia telah menyusun skenario untuk misi belajarnya di dunia ini. Ini yang saya maksud dengan kontrak jiwa. Nah, tapi ini nanti akan kamu peroleh dalam proses perjalanan meditasi mistik. Jadi sisi belajar mistik ini berbeda dengan sisi belajar spiritualitas lain yang dari buku atau dari apapun ajaran suatu bangsa, suatu masyarakat. Kalau itu dikatakan sebagai lebih ke sisi esoterik, filsafatnya yang banyak tutur kata, ajaran yang ditulis, segala macam. Di mistik ini kamu belajar dari mengalami lewat meditasi, lewat fenomena.
Oke, jadi ini perbedaan yang mendasar antara kita belajar spiritualitas dari sisi mistik dan sisi bacaan lah katakanlah. Nah, skenario tanpa batas itu disusun sewaktu kamu di alam spirit, alam tanpa fisik, alam bukan fisik. Ini detail, setiap perjalanan hidup itu disusun di sana detail. Detail seperti apa? Ya siapa orang tuamu yang dimana kamu akan lahir, tempat lahirmu di mana, bagaimana kondisi dilahirkan, siapa jodohmu, berapa umurmu, kapan, bagaimana kamu mati, dan lain sebagainya. Di alam spirit, di alam non-fisik, kemampuanmu tanpa batas. Sampai di sini mungkin kamu bingung. Loh, lalu Tuhan di mana? Jadi di sisi spirit, level kesadaranmu itu mewakili Tuhan. Jadi Tuhan ini satu perwujudan utuh yang tanpa batas. Nah, jiwa ini adalah individualitas dibagi sekian banyak jiwa ini untuk punya misi mendefinisikan keutuhan ini tadi. Jadi kamu setetes air dari samudera tanpa batas. Even katakanlah kamu hanya setetes, kandungan setetes air ini tidak berbeda esensinya dengan samudera. Oke? Jadi di sisi spirit, di alam non-fisik, semuanya sudah kamu susun. Nah, saya ingin katakan, setiap kali kamu tidur, pulas, jiwamu terbangun di sisi spirit, alam non-fisik. Mereka mereview pelajarannya selama mereka terjaga atau di dunia itu. Lalu skenario pun masih bisa disesuaikan, tapi ada batasan skenario yang di awal sebelum lahir itu disusun yang tidak bisa diubah. Oke? Nah, kemudian, ini yang saya katakan, skenario ini disusun dan diketahui dari sisi spirit, sisi non-fisikmu. Ini kaitannya dengan ketika kamu bermeditasi mistik meningkatkan level kesadaran, itu kamu menjangkau dimensi non-fisikmu. Di level spirit atau non-fisik, manusia menentukan skenario-nya. Jadi jiwamu itu menentukan skenario cerita yang akan kamu jalani. Kalau saya bilang skenario, ini skenario tanpa batas. Ada skenario A sampai Z. Nah, yang tidak bisa dilakukan di sisi spirit adalah mana yang akan kamu eksekusi. Jadi di sisi spirit, kamu tanpa batas bisa menyusun skenario. Tapi mana yang akan dieksekusi, itu kamu butuh keberadaan fisik. Nah, ini yang saya paparkan di berikutnya. Di level fisik atau kamu dalam perwujudan manusia itu tidak bisa mengubah mencampuri skenario, tapi kamu bebas memilih. Jadi di spirit kamu tadi sudah menyusun skenario A sampai Z ya. Nanti kejadiannya ketika kamu di level fisik, kamu bisa memilih B, kamu bisa memilih C, bahkan kamu mungkin memilih yang Z, itu bisa terjadi. Nah, ini spiritmu atau jiwamu itu tidak bisa mengganggu di sana. Jadi ini yang saya maksud. Jadi dengan mekanisme ini dipandang utuh sebagai satu pihak, keberadaan jiwa yang tanpa wujud dan manusia dengan wujud fisiknya, dua hal baik takdir, nasib, dan free will, kehendak bebas, itu dijalankan selaras. Oke ya. Jadi kelebihan kita memahami mistik, mengurai misteri itu nanti kita akan bisa menemukan kaitan takdir dan kehendak bebas. Pertanyaannya kan selalu ke sana. Kalau semua sudah ditetapkan Tuhan, ya ngapain kita harus berusaha? Ini yang menjadi sulit orang bisa pahami. Kenapa? Karena orang memandang dirinya dan Tuhan itu terpisah. Oke? Katakanlah kamu sakit, kamu sembuh. Nah, semua sudah ketetapan Tuhan. Kalau saya berusaha nanti tidak sembuh, kan berarti semua sudah ketetapan Tuhan. Itu yang membuat orang sulit berpikir bahwa dirinya dan Tuhan itu tak terpisahkan. Jadi kamu punya peluang untuk berusaha dengan kemungkinan segala hal bisa terjadi. Di sisi lain, kamu juga menyusun skenariomu sendiri untuk apa yang nanti ingin kamu pelajari dari tubuh fisikmu. Oke, jadi sebetulnya kalau kita paham di sini, antara takdir atau nasib dengan kehendak bebas manusia itu selaras, satu sama lain diaplikasikan dengan
siklus ini, mekanisme ini. Kamu mati, kamu susun skenario, lahir kemudian lupa, tapi kamu waktu tidur kamu bisa koreksi, kemudian nanti kamu bisa lakukan di alam fisik. Oke? Nah, ini yang saya paparkan di sini. Jadi mekanismenya supaya semuanya itu win-win solution, itu kejadiannya semacam ini. Mekanisme berjalannya takdir ketetapan Tuhan, kehendak bebas dan kehendak bebas manusia atau free will, ini dengan kondisi keterlupaan setelah mendapatkan wujud lahir. Ini yang kamu alami juga di titik nol. Hanya dalam hitungan detik kamu blank. 1 detik itu blanknya bisa relatif lama di alam non-fisik. Karena waktu itu relatif. Oke, jadi mekanisme yang terjadi itu supaya kedua hal, mekanisme baik takdir maupun kehendak bebas manusia itu dijalankan. Kita tidak akan lagi bingung, mempertentangkan. Kalau selama ini ada suatu hal yang kurang dari kita, itu kita pertanyakan ke diri kita sendiri. Kalau kita menganggap bahwa kita dan Tuhan itu tidak terpisahkan. Loh, kalau saya miskin, berarti tanggung jawab saya ketika punya fisik itu seperti apa? Jangan kemudian menggantungkan pada Tuhan, kemudian menyalahkan setan atau pihak lain yang mengakibatkan kondisimu. Oke, jadi analoginya ini sederhana kamu bayangkan. Jadi sebelum manusia lahir itu dia menyiapkan semua materi atau bekalnya, sama seperti kamu mau tamasya atau mau dulu istilahnya KKN ya, kamu kuliah kerja nyata. Jadi bekalnya itu di alam sebelum kamu terlahir. Nah, waktu kamu lahir, itu kamu ibarat tutup buku. Supaya apa ya? Supaya kamu bisa mengaplikasikan apa yang sudah kamu siapkan. Nah, ketika mati, jiwa ini kembali mereview, menilai ulang semua perjalanannya. Kemudian menyiapkan materi lagi, ya kan? Untuk lahir dengan kondisi dan identitas baru. Ini terus berproses. Jadi, disinilah kamu bisa menemukan bahwa tidak ada yang menghakimi dan dihakimi. Semua punya tanggung jawab dan semua punya hak. Tapi kalau saya bicarakan seperti ini, kebanyakan di sini orang menganut surga dan neraka, jadi susah. Jadi surga dan neraka dan reinkarnasi ini adalah satu konsep untuk menjelaskan kehidupan setelah kematian. Nah, tapi sebetulnya ini juga tidak bertentangan. Ini saya peroleh dari pengalaman meditasi mistik. Tapi nanti saya bahas di video terpisah supaya tidak terlalu panjang. Oke, jadi pertanyaan awal, apakah takdir itu ada? Jawabannya bisa ada, bisa tidak ada. Tergantung mana yang akan kamu pilih, mana yang akan kamu ikuti. Karena keduanya memiliki konsekuensi. Nah, sekarang kaitan dengan meditasi mistik ini apa? Karena hanya dengan cara meditasi kamu bisa memahami misteri di belakang pikiranmu, alam bawah sadarmu. Jadi ketika nanti fungsinya, ketika kamu bermeditasi mistik ini menghubungkan antara sisi jiwamu dengan fisikmu. Maka sedikit demi sedikit tadi, kamu bisa mengintip skenarionya yang sudah kamu susun. Ketika kamu meditasi mistik, ini tidak melanggar aturan mekanisme semesta tentang keterlupaan. Karena kamu datang dan bersinergi dengan jiwamu. Kalau dari hukum semesta, itu sengaja aturannya kamu dibikin lupa. Seperti aturan kamu tutup buku kalau kamu mau ujian. Tapi ketika kamu bersinergi, artinya apa? Ada keterkaitan atau hubungan antara sisi fisik dan non-fisik yang tidak mengabaikan ketentuan semesta untuk free will atau kehendak bebas manusia. Kenapa? Karena mereka sendiri, dua pihak yang saya katakan ini, baik jiwa maupun tubuh ini, dengan kesadaran sendiri berusaha untuk terkoneksi. Jadi keterhubungan ini membantu manusia untuk memenuhi misi kelahirannya. Ini kaitannya begini, kalau kamu, ada yang bertanya kan, meditasi mistik bisa bantu menyelesaikan masalah enggak? Justru di sana kekuatannya. Karena beberapa kasus
Ketika manusia itu mengalami masalah yang berulang-ulang, entah itu keuangan, perkawinan, perceraian, kekuasaan dan sebagainya, itu intinya apa? Kamu diuji untuk satu pelajaran yang belum kamu tangkap artinya. Akhirnya kamu diulang peristiwanya. Jadi kamu bayangkan itu kontrak jiwa ini seperti simulasi, game simulasi, skenario, RPG. Jadi kamu bisa rasakan, kamu main game itu, kamu menyusun gamenya dan kamu ada dalam game itu sendiri. Di sisi jiwamu secara non-fisik, kamu hanya bisa menyusun skenario-nya, tapi kamu tidak bisa terlibat untuk memutuskan, memilih yang mana. Demikian pula di sisi ketika kamu sudah masuk game itu, kamu tidak tahu apa sih sebetulnya yang mesti kamu jalani. Nah, ketika terhubung, maka segalanya menjadi jelas. Kamu menggenapi misimu, kamu belajar dengan sukses. Akhirnya apa? Misi berikutnya, kamu bisa meningkatkan kesadaranmu. Memilih mana yang akan kamu pelajari. Ibaratnya kamu naik kelas, kamu pindah kelas, belajar hal yang baru. Kalau kamu tidak lolos, kamu tinggal di kelas, ngulang lagi. Oke? Kemudian gini, mindsetnya. Karena segala sesuatu tadi dibikin keterlupaan dan dibikin tidak pasti supaya apa? Supaya kamu punya kehendak bebas. Jadi jangan dibayangkan ketika kamu bisa mengintip, memahami kontrak jiwa ini kemudian mengetahui segala sesuatunya dengan pasti. Kalau tadi saya katakan di sisi jiwa kamu nyusun bagaimana kamu mati, berapa umurmu. Ketika kamu menjalankan meditasi mistik, itu bukan kamu bisa tahu pasti jam berapa, bagaimana, tidak. Tapi kamu punya feeling. Maka kita belajar dari sisi rasa ya. Feeling sudah mendekati. Makanya dalam beberapa kasus ketika orang mumpuni dalam sisi spiritualitasnya, ketika mereka akan meninggal, mereka sudah mempersiapkan. Bahkan bisa menitipkan pesan, bahkan bisa menyiapkan dirinya. Kenapa? Karena mereka paham tentang hal ini. Nah, bisa juga merencanakan kelahiran berikutnya, seperti tradisi di Tibetan Buddhism. Mereka memilih lamanya pemimpin umatnya. Itu sudah digariskan dari kejadian sebelumnya. Ini yang sisi lebih dalam dari spiritualitas dan mistik. Jadi informasi tentang skenario kelahiran, misi kelahiran, ini bisa dipahami nantinya melalui fenomena yang kamu sering lewati. Fenomena dalam meditasi mistik dan kaitannya dengan peristiwa hidupmu. Contoh sederhana, makanya kan saya minta kamu coba ingat apa kejadian yang kamu alami baik dalam meditasi dan kaitannya dengan hidup. Ada peristiwa di mana kamu lihat dalam meditasimu kemudian terjadi di alam nyata. Sebetulnya ini sinyal dari sisi jiwamu untuk memberikan clue, petunjuk supaya si jiwa bisa menyampaikan sesuatu, si fisik, si manusia juga bisa menangkap kodenya. Supaya apa? Ya, manusia punya kehendak bebasnya tidak terganggu. Oke ya, jadi ini yang saya katakan tentang kontrak jiwa kaitannya dengan meditasi mistik. Ini dulu penjelasan panjang lebar saya tentang pertanyaan takdir itu ada atau tidak. Jadi pada intinya poin di mana saya menyampaikan tentang kontrak jiwa ini sebetulnya muara nanti kita belajar meditasi mistik. Jadi apapun yang berkaitan dengan pencapaian manusia sebetulnya dalam kelahirannya itu kita bisa bongkar atau kita telusuri dari kontrak jiwa kita. Ini misi kelahiran setiap manusia. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih kamu sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau video ini membantu kamu tentang pemahaman takdir, silakan kamu berikan like, kamu bisa bagikan ke orang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.